Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia hari ini membuat banyak orang percaya merasa kecil. Setia itu kalah cepat. Jujur itu kalah cerdik. Iman dianggap tidak realistis. Di tempat kerja, kita melihat yang curang naik jabatan. Di media sosial, kebenaran kalah oleh viral. Bahkan di gereja, kesetiaan kadang terasa seperti perjuangan yang sepi. Roma pasal 11 mengingatkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak menolak umatnya. Ia selalu punya sisa, yaitu orang-orang yang tetap berdiri di tengah arus. Renungan hari ini berjudul Tersisa tapi tidak tersisih. Kita akan bersama-sama belajar bahwa menjadi sisa bukan berarti kita kalah. Menjadi sisa berarti kita dijaga, yaitu bukan karena kuat, tapi karena kasih karunia. Mari kita belajar 3 hal. Yang pertama, Allah setia pada janjinya, sekalipun manusia tidak setia. Rasul Paulus membuka pasal ini dengan tegas. Apakah Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Kata Yunani yang dipakai adalah me genoito, yang artinya bentuk penolakan paling keras. Artinya mustahil. Tuhan tidak berubah hanya karena kita berubah. Rasul Paulus bahkan berkata, "Aku sendiri orang Israel, suku Benyamin." Artinya, aku bukti hidup bahwa Tuhan masih menepati janjinya. Menurut Barna Research tahun 2024, dikatakan lebih dari 60% generasi muda Kristen di dunia merasa imannya tidak relevan lagi dengan zaman. Tapi Rasul Paulus mau bilang, relevansi bukan soal zaman, tapi soal kesetiaan Allah. Kasih Allah tidak menunggu kamu sempurna. Ia tetap setia bahkan ketika kamu jatuh. Yang kedua, kasih karunia Allah selalu menyisakan umat setia di setiap zaman. Rasul Paulus mengingatkan kisah Elia yang merasa sendirian. "Tuhan, mereka membunuh nabi-nabimu. Aku tinggal seorang diri." Tapi Tuhan menjawab, "Aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak sujud kepada Baal." Kata hipolema berarti sisa yang disisakan dengan sengaja. Bukan kebetulan, tapi keputusan Allah yang penuh kasih. Begitu juga hari ini. Di tengah dunia yang sibuk, Tuhan tentu masih punya 7.000 orang versi zaman sekarang. Seperti guru yang tetap jujur di sekolah, pekerja yang menolak korupsi, dan anak muda yang memilih kudus di tengah budaya instan. Jadi, kalau kamu masih bertahan dalam iman, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena kasih karunia menolak menyerah atas hidupmu. Dan yang ketiga, menolak kasih karunia menghasilkan kebutaan rohani. Rasul Paulus menulis, Israel yang menolak kasih karunia menjadi tumpul. Kata aslinya eporotesan, berarti mengeras seperti batu. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena mereka menutup hati.
Hati yang keras itu seperti layar handphone yang rusak. Pesan masih diterima, tapi tak lagi bisa terbaca. Tuhan masih berbicara, tapi hati yang keras tak lagi menangkap sinyal kasih karunia-Nya. Ingatlah, Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tapi yang masih bisa disentuh. Sahabat, mungkin hari ini kamu merasa seperti sisa dalam tanda kutip. Kamu merasa tidak dilihat, tidak dianggap, bahkan tidak dihargai. Tapi Tuhan berkata lewat Roma pasal 11, kamu bukan tersisih, kamu disisakan. Kamu adalah bagian dari rencana yang masih terus berjalan. Meski dunia berubah arah, kasih karunia tetap menunggumu. Ingat, Allah tetap setia, bahkan ketika kita tidak. Kasih karunia masih bekerja, bahkan ketika dunia menolak. Dan yang bertahan bukan yang kuat, tapi yang dijaga oleh kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak butuh banyak orang untuk menjaga terangnya tetap menyala. Ia hanya butuh hati yang setia, walau merasa sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah menolak umat-Mu. Terima kasih karena ketika dunia berubah arah, kasih karunia-Mu tetap berjalan. Kami mungkin merasa kecil, tapi Engkau memelihara kami. Jadikan kami bagian dari sisa yang tetap setia, yang berdiri bukan karena kuat, tapi karena kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.